Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Putri dengan NIM G1S123044. Jadi di sini saya menggunakan jurnal dari Journal of Chemical Education yang berjudul A Laboratory Module for Physical Chemistry and Analytical Chemistry, the Kinetic of Aspirin Hydrolysis and its Quantitation in Pharmaceutical Tablet. Jadi, permasalahannya yaitu mengapa pada struktur kimia aspirin atau asam asetil salisilat yang mengandung gugus ester mampu memberikan keseimbangan antara stabilitas agar tidak cepat terdegradasi sebelum digunakan dan kereaktifan atau mudah terhidrolisis dalam tubuh, serta bagaimana sifat struktur tersebut memungkinkan reaksi hidrolisis terjadi dalam berbagai kondisi psikologis seperti pada asam netral maupun basa. Nah, jadi di sini terdapat kutipan yang menyebutkan bahwa terdapat reaksi hidrolisis terkatalisis dari asam asetil salisilat menjadi asam salisilat, yaitu bentuk aktif obat yang terjadi setelah penyerapan dalam tubuh manusia, misalnya dalam darah, cairan usus, ataupun dalam lambung. Lalu, hidrolisis asam asetil salisilat dalam air dapat dikatalis oleh ion hidronium atau asam dan ion hidroksa atau basa. Dan reaksi ini biasanya dikatalis pada kondisi asam yaitu pH sekitar di bawah 2,4 dan basa dengan pH di atas 8,5. Lalu asam asetil salisilat ini bereaksi dengan OH- atau H3O+ menghasilkan asam salisilat dan juga asam asetat. Nah, kalau misalkan berdasar pada struktur, jadi di sini kan yang sebelah kanan ini ada struktur aspirin yang memiliki gugus ester. Lalu di sini ada asam salisilat dengan gugus OH, yaitu ini bentuk aktif dan ini bentuk prodrugnya. Kemudian jadi mekanisme hidrolisis aspirin menjadi asam salisilat itu yang paling umum yaitu H2O ini menyerang bagian CO, jadi menjadi COH C menjadi COH+, yang artinya karbon itu jadi lebih elektrofilik dan lebih mudah untuk diserang. Lalu H2O ini tadi menyerang karbon, yaitu air menyerang gugus karbonil, yaitu membentuk intermediat. Nah, kemudian ikatan ester ini putus dan terpisah menjadi OH atau asam salisilat dan juga asam asetat. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena kan pada gugus ini tadi yang karbonil itu kan bersifat elektrofilik sehingga dia tuh mudah diserang dengan H2O dan juga OH+. Lalu kenapa reaksi ini tidak langsung terjadi? Karena kan tadi ester itu sifatnya itu relatif stabil dan membutuhkan katalis seperti OH+ ini tadi atau H2OH+. Lalu kalau misalkan dilihat dari grafik kinetika di sini yang sebelah kiri itu pada orde 1 ini menunjukkan bahwa reaksi itu berlangsung secara bertahap di sini dan tidak langsung habis. Jadi cenderung stabil dan tetap bereaksi. Lalu untuk grafik Arrhenius yang bagian B ini memperlihatkan adanya energi aktivasi dan dapat menyebabkan reaksi yang tidak terlalu cepat dan tetap terjadi di saat suhu tubuh normal. Nah, jadi kalau misalkan bagian yang sebelum aktif ini tadi atau yang aspirin, prodrug ini tadi, itu tidak langsung dibuat menjadi produk aktif atau obat aktif karena kalau misalkan produk itu cenderung lebih stabil dan tidak terlalu iritatif dan dapat diserap oleh tubuh. Kemudian saat bentuk aktifnya yaitu yang asam salisilat itu dapat menghambat COX dan menurunkan prostaglandin. Jadi efek analgesik, antipirektik ataupun antiinflamasi daripada aspirin ini dapat terjadi atau dapat digunakan. Nah, semisal
Efeknya terlalu cepat atau hidrolisis aspirin ini tadi terlalu cepat, atau esternya itu langsung pecah sebelum diserap diserap oleh tubuh, itu menyebabkan obatnya itu tidak optimal dan dapat menyebabkan iritasi lambung. Sebaliknya, kalau misalkan, reaksi hidrolisis terjadinya tuh terlalu lama, jadi itu kan asam asetil salisilat yang menjadi asam salisilat itu, memakan banyak waktu misalkan. Jadi efeknya itu obatnya itu bekerja lambat dan, efek farmakologinya kurang ideal. Jadi, kesimpulannya yaitu aspirin ini stabil karena gugus esternya itu tidak mudah bereaksi tanpa katalis, tetapi tetap reaktif jika, eee, dihidrolisis di dalam tubuh menjadi bentuk aktifnya. Nah, kinetika orde satu ini tadi dan juga hubungan Arrhenius ini menunjukkan bahwa reaksi ini berlangsung bertahap dan dipengaruhi oleh suhu, sehingga memungkinkan keseimbangan antara stabilitas, aktivasi, dan juga efek terapeutik yang optimal.